Shalom, apa kabar anak-anak semua? Ketemu lagi sama Tante Naomi di minggu ketiga di tahun yang baru ini. Anak-anak, di tahun yang baru ini, minggu ketiga ini Tuhan mengajak kita untuk menjadi teladan bagi dunia. Gimana caranya Tante? Ayo kita ikuti ibadah online pada pagi hari ini. Walaupun ibadah online, anak-anak nggak boleh sambil tiduran, makan, main. Kenapa nggak boleh? Karena hadirat Tuhan ada di rumah kalian semua. Makanya itu kita serius ya. Mari kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini, untuk memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman Tuhan. Pakai kakak-kakak pembina untuk menyampaikan kebenaran firman dan memuji Engkau membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami awali ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Pagi hari ini kita mau jalan bareng Tuhan Yesus, amin. Amin. Yang mau jalan bareng Tuhan Yesus sama-sama bangkit berdiri dan sorakan haleluya. Banyak yang percaya ketika kita jalan serta Yesus, maka hati kita senantiasa bersuka cita. Amin. Kasih senyum kanan kiri yang paling lebar. Katakan haleluya. Ya, tepuk tangan ya. Di mana-mana hatiku senang, di mana-mana hatiku bersuka cita. Katakan. Senang, di sana senang, di mana putar ya, hatiku senang lagi. Di sini senang, di sana putar ya, di mana-mana lagi di sini. Di sini senang, di sana senang, di mana
tangan. Lagi, kaki dihentak-hentak, pinggul tangan melambung. Lagi ya, kaki di semuanya, kaki di pinggul digoyang-goyang, lambaikan tanganmu. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan melambai-lambai, puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu membuat kami tetap kuat dan bertahan. Penyertaan-Mu membuat kami terus bersuka cita di dalam pengharapan kami. Mari kita katakan, Dia Yesus Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kita belajar sama-sama satu lagu baru ya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Tuhan Yesus sayang kepadamu. Mari katakan kembali. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari panggil Dia Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah. Panggil Dia Allah yang besertamu. Immanuel, di dalam sukamu Dia Immanuel, di dalam dukamu Dia Allah Immanuel yang setia. Immanuel,
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sembah Dia dimanapun kalian berada. Dia Allah Immanuel. Dia ada di situ berserta dengan kau. Sembah Dia. Haleluya. Kau Immanuel, Kau beserta kami Tuhan. Kau Yesus yang setia. Ya sembah Tuhan. Katakan haleluya. Nyanyikan haleluya. Yesus Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suara, angkat hatimu sembah Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan yang baru. Dia yang memberikan pengharapan yang baru. Sembah. Mari tetap berserah dan percaya. Tuhan yang memberkati papa mamamu. Tuhan yang memberkati studimu. Mari sembahlah Immanuel. Ku sembah Allah Immanuel. Haleluya. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjamah mereka. Yesus, hatimu bersama dengan mereka Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati, kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Ya Tuhan, Kau Allah yang Immanuel Tuhan, Kau selalu menyertai kami dalam setiap segala kehidupan kami Tuhan. Kau juga sudah sertai kami, kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sertai kami dalam firman-Mu, berkati setiap kami agar bisa mendengarkan dengan baik dan menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, Tante mau tanya kepada anak-anak, kira-kira kalau di kelas, di sekolah, kalian memilih ketua kelas yang seperti apa? Enggak harus di sekolah, di tempat kalian komunitas atau di tempat kalian kelompok. Kira-kira kalau kalian memilih ketuanya seperti apa? Tante yakin ketika kalian memilih seorang ketua, ketika kalian menghendaki salah satu untuk menjadi ketua kalian, pasti punya kriteria, ya. Yang pertama, orangnya harus tegas. Kita harus memilih ketua yang tegas. Kedua, kita harus memilih ketua yang pinter. Terus ada lagi yang kita, enggak cuman tegas, enggak cuman pinter, dia harus cekatan. Apalagi ya, kalau milih ketua enaknya seperti apa? Dia yang mau mengerjakan segala sesuatu tuh dengan semangat. Dia bisa memberi motivasi yang baik. Dia bisa memberi semangat yang baik kepada anggota-anggotanya. Setiap kalian memilih seorang ketua, entah di ketua kelas, entah ketua di kelompok, kita pasti punya kriteria seperti apa yang harus kita pilih menjadi ketua. Nah,
Karena apa? Ketika segala sesuatu berhasil enggaknya tuh biasanya ketua yang ditanyakan. Weh jemeneh ketuane koyok ngono, jelas ae ketuane glembosi. Tahu kalimat glembosi? Ketuane gak iso apa-apa. Terus nanti dikatakan lagi ketuane lo aras-arasen, gak gelem kerja. Berhasil enggaknya satu kelompok itu biasanya nanti yang disalahkan ketuanya. Nah, anak-anak, ketika kita memilih ketua kelas atau ketua apapun, kita mesti punya kriteria khusus. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana sebagai ketua, bagaimana sebagai seorang yang dicontoh, yang diteladani, ya. Kalian pasti kalau punya ketua, kok ketuane koyo ketuane rajin ayo sebagai anggota gak penak yo, ketuane rajin mosok kita males. Nah, ketuanya baik mosok kita enggak baik. Nah, ketua itu jadi panutan. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana kita pun bisa menjadi panutan bagi orang lain. Kita menjadi panutan bagi dunia ini. Tuhan juga sudah memberikan kemampuan kepada setiap anak. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, ya. Nggak ada Tuhan nggak memberikan kemampuan kepada kita. Kita dianggap istimewa di hadapan Tuhan. Karena itu pada pagi ini kita mau belajar firman Allah dengan judul apa? Menjadi teladan bagi dunia. Judulnya apa? Menjadi teladan bagi dunia. Ayatnya di mana? Ayo kita buka. Di dalam Ulangan pasal ke-28 ayat yang ke-13. Ulangan pasal 28 ayat ke-13. Tante bacakan ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kamu lakukan dengan setia, ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Syaratnya apa kita bisa menjadi kepala? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, Tuhan janjikan itu kepada kita. Kalau kita sering mendengar, kalau setiap kali habis ibadah raya, pasti kita akan doa berkat, ayat ini mesti diucapkan. Nah, ini bukan berarti hanya memberkati untuk kebutuhan jasmani kita. Bukan hanya memberkati supaya pekerjaan kita berhasil, supaya apa yang kita lakukan berhasil. Nah, tidak seperti itu. Tetapi ayat ini, khususnya pagi ini disampaikan untuk anak-anak, supaya apa? Sebagai anak Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kita bisa menjadi teladan bagi dunia ini. Kenapa seperti itu? Tuhan katakan, tadi Tante Nda katakan kalau kita mau memilih seorang ketua kelas harus punya kriteria yang begini, begini. Nah, kita dikatakan sama Tuhan apa? Kita diangkat menjadi kepala. Kepala itu apa toh? Ketua, ya. Kita diangkat sebagai kepala. Nah, sebagai kepala kita nggak boleh menunjukkan sesuatu yang tidak baik, menunjukkan sesuatu yang melemahkan anggota kita. Tetapi kita mau menjadi teladan. Teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya ketika anggota kita melihat, wih ketuanya bekerja dengan giat,
aku mau bekerja dengan giat. Wih, ketuanya rajin, aku juga akan rajin. Nah, kita dilihat, kita mau jadi contoh dimanapun kita berada. Nah, apa yang harus menjadi teladan bagi kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Yang pertama adalah kita menjadi teladan dalam hal apa? Perkataan. Kita harus menjadi teladan dalam hal apa? Pertama, perkataan. Apa yang kita katakan? Seringkali kita mendengar, tante juga mendengar banyak anak-anak yang sering keluar kata-kata kotor dalam mulutnya. Sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap orang tua. Sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap teman. Sering mencaci maki. Nah, apakah itu bisa menjadi teladan? Tidak. Tidak bisa menjadi teladan. Dalam perkataan kita harus menjadi teladan. Kita harus tunjukkan perbedaan. Kita anak-anak Tuhan harus memperkatakan segala sesuatu itu yang baik. Kita memperkatakan segala sesuatu yang memberkati. Kita enggak mengeluarkan kutukan. Kita enggak mengeluarkan caci maki. Tante pernah mendengar ada seorang anak ya di tetangga tante. Ketika dia minta makan sama mamahnya tuh, ya ampun, enggak ngomong baik-baik. Bu, mangan. Bu, maem. Teriak-teriak seperti itu. Ketika mau minta uang, Bu, minta uangnya. Bu, jaluk duit teh. Aduh, ketika tante mendengar, ya ampun, ngomong sama ibunya kok seperti itu. Apakah seperti itu menjadi teladan? Tidak. Kita harus beda. Anak-anak Tuhan perkatakan hal yang baik. Enggak boleh mencaci maki, enggak boleh berkata-kata yang kotor, berkata-kata kasar. Seperti dalam perkataan kita pun bisa menjadi saksi. Anak-anak tahu ketika anak-anak juga sudah pernah mendengarkan cerita tentang seorang anak perempuan. Nah, dia adalah tawanan yang dari Israel dibawa ke Aram. Gak enak kan jadi tawanan, di situ dia jadi dipekerjakan dalam satu keluarga. Anak-anak sudah kenal juga, sudah familiar dengan Panglima Naaman. Nah, ketika gadis ini dalam keadaan yang gak enak, dia jauh dari orang tua, dia jauh dari bangsanya, dia dibawa ke Aram. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia dapat menjadi saksi. Melalui apa? Perkataannya. Ketika tahu majikannya ini sakit kusta, gadis ini cerita sama nyonyanya, kalau tuanku ini dibawa ke Israel, dibawa ke nabi yang ada di Israel, pasti bisa disembuhkan. Dari apa? Dari perkataannya, dari kesaksiannya. Dia menyaksikan apa yang dialami. Dia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa di Israel kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Keluarga Naaman ini orang penyembah berhala, penyembah Baal. Dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi dari mulut gadis ini, ketika dia menceritakan, dari perkataannya dia menceritakan bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan karena ada Tuhan di Israel. Membuat apa? Keluarga Naaman yang dahulunya menyembah Baal menjadi penyembah Tuhan. Melalui perkataannya dia katakan apa yang baik, menyaksikan cinta kasihnya Tuhan. Tante yakin anak-anak juga bisa melakukan seperti itu. Katakan dengan kata-kata yang baik, saksikan cintanya Tuhan, saksikan keajaibannya Tuhan. Nah, itu yang pertama, kita menjadi teladan dalam hal perkataan. Yang kedua adalah dalam hal apa? Perbuatan. Nah, perbuatan ini dalam arti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu bisa menyenangkan orang lain, tapi dalam hal yang benar. Jangan wes konco-koncoku ben seneng, aku tak melok-melok koncoku sing gak bener. Supaya apa? Koncoku seneng be aku. Nggak seperti itu. Apalagi kalau kita katakan, wes ayo arek-arekku biasanya kalau mainan mungkin mabar,
wis gak tahu waktu, ketoke nanti nek gak ikut-ikut mesti dicing, mesti gak dibolo. Nah, perbuatan kita harus perbuatan yang menyenangkan hati orang di sekitar kita, menyenangkan hati orang. Jadi enggak seperti pengen menyenangkan hati tapi dengan hal yang tidak benar. Tetapi kita mau melakukan tindakan kita dengan benar. Kita mau jadi teladan. Seperti contoh ketika anak-anak pulang sekolah ya, sepatu dilempar-lempar. Nah, taruh di tempatnya yang baik. Tas dilempar-lempar, buku dirobek-robek atau buku diorek-orek. Nah, ketika mainan rasanya seumpamanya HP-nya kurang bagus, mainan gak bisa lancar, HP-nya dilempar. Itu perbuatan tindakan yang tidak baik. Nah, itu tidak menyukakan hati Tuhan, itu tidak menjadi teladan. Nah, kita melihat seorang Samaria yang menolong orang Yahudi. Nah, anak-anak tahu. Meskipun hal itu tidak umum, hal itu tidak lazim, orang Samaria itu enggak berbaik hati, enggak bersahabat. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia menolong, dia enggak memperdulikan, wis iki wong piye, ini orang siapa, ini musuhku, ini aku enggak seneng. Dia tidak memikirkan seperti itu. Dia lakukan, dia berbuat baik. Ini adalah contoh bagi kita ketika kita menjadi mau menolong seseorang, mau melakukan hal yang baik, kita enggak usah memikirkan latar belakang orangnya, kita enggak usah, oh iku musuhku tante, aku gak ini dibully tante, wes semua aku mau nolong. Tidak seperti itu. Di dalam keadaan apapun kita mau menjadi teladan. Dalam perbuatan kita terutama, ya, dalam perbuatan kita berbuatlah yang baik. Kita mau menunjukkan, aku ini loh anak Tuhan. Aku mau menjadi teladan dimanapun aku berada. Terutama dalam lingkungan yang gak baik, aku tetap harus bersinar. Aku harus tetap tunjukkan bahwa aku ini tidak seperti mereka. Aku harus berbuat yang lebih baik. Aku harus dapat mempengaruhi lingkunganku untuk menjadi lebih baik. Dalam perbuatan pun kita juga seperti itu. Kita tidak ikut-ikutan yang tidak baik, tetapi kita mau menjadi teladan dimanapun kita berada. Kan Tuhan tadi katakan kita diangkat menjadi apa? Kepala bukan ekor. Kalau kepala itu mesti dilihat yang pertama dulu. Kita mau menjadi contoh dimanapun kita berada. Tante yakin kalian semua adalah anak-anak Tuhan, bintang-bintangnya Tuhan. Kalian mau menjadi teladan dimanapun kalian berada. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan terjepit, gak enak, seneng. Seperti tadi dikatakan lagu, dalam keadaan suka duka kita mau tetap jadi teladan. Angel tante, memang angel, memang sulit. Tapi kita mau belajar, tetapi tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar kalau kita bersama Tuhan. Kenapa? Tuhan itu Tuhan yang Immanuel, Dia menyertai kita, Dia nggak pernah tinggalkan kita dimampukan untuk melakukannya. Tante percaya, ketika kalian sudah menjadi bintangnya Tuhan, dimanapun kalian berada, kalian akan tetap bersinar. Semua mau menjadi bintangnya Tuhan, semua mau menjadi teladan, tetaplah jadi bintangnya Tuhan dan akan terus menjadi teladannya. Yang terakhir, pesannya tante ini. Yang terakhir, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi teladan, bersinar seperti bintang dimanapun kita berada. Bintang itu meskipun tinggi sekali, sinarnya tetap kelihatan. Dimanapun bintang itu sekecil apapun yang kalian lihat, tetap kelihatan sinarnya. Karena itu tante yakin, anak-anak sekolah minggu GPDS Prayer semua akan menjadi bintang dan tetap bersinar dimanapun kalian berada dan tetap menjadi teladan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Alkitabnya ditutup.
Kita sama-sama berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji Engkau, memuliakan namamu, kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami untuk kami tetap menjadi teladan, untuk menjadi bintang yang bersinar dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau memampukan setiap anak-anak-Mu yang ada untuk menjadi teladan-Mu Tuhan, untuk menjadi sesuai keinginan-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah. Happy Sunday, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.